Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Namaku Lilis, seorang perempuan biasa dari Bandung. Hidupku sederhana, bahkan cenderung sulit. Setelah ayah meninggal, aku jadi tulang punggung keluarga. Gaji dari bekerja di butik kecil tidak pernah cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari, apalagi cicilan rumah dan biaya sekolah adik. Di tengah rasa putus asa itu, aku mendapat tawaran yang tak masuk akal. Dinikahi kontrak oleh seorang pengusaha besar asal Afrika bernama Tuan John dengan bayaran 60 juta rupiah setiap bulan. Awalnya, aku menganggap tawaran itu lelucon. Tapi setelah beberapa kali bertemu dengan pihak perantara, aku menyadari semua itu nyata. Uang 60 juta rupiah bukanlah jumlah kecil. Dengan itu, aku bisa melunasi utang, memperbaiki rumah, bahkan menjamin masa depan adikku. Semua alasan rasional menjeratku, hingga akhirnya aku mengangguk, menandatangani kontrak pernikahan yang terasa dingin tanpa cinta, hanya hitam di atas putih. Hari pernikahan berlangsung sederhana, meski aura Tuan John membuat semuanya terasa mewah. Pria itu berperawakan tinggi besar. Kulitnya gelap, matanya tajam, namun penuh wibawa. Saat ia menggenggam tanganku di depan penghulu, aku merasakan seolah duniaku berubah dalam sekejap. Aku resmi menjadi istrinya, meskipun dalam hati ada rasa getir yang tak bisa kucapkan. Malam itu, setelah pesta singkat selesai, kami masuk ke kamar yang sudah dihias romantis. Lilin kecil menyala, taburan bunga mawar menghiasi ranjang. Jantungku berdegup kencang, bukan karena bahagia, melainkan takut. Dalam kepalaku, kata-kata kontrak terus bergema. Istri wajib memenuhi kebutuhan lahir batin suami selama masa pernikahan kontrak. Aku menelan ludah, tubuhku bergetar, takut tidak bisa memenuhi tuntutan. Itulah yang membuatku hampir kehilangan tenaga. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku dianggap melanggar perjanjian? Pikiran itu membuat napasku sesak saat Tuan John mendekat, senyum tipis terlukis di wajahnya. Ia tampak tenang, berbeda sekali dengan kekacauan batin yang kurasakan. Ia menyentuh tanganku lembut, tapi justru kelembutan itu membuatku semakin gugup. Bayangan bahwa sebentar lagi aku harus menghadapi malam pertama membuat kepalaku berputar. Aku ingin melangkah mundur, ingin menolak, tapi teringat kontrak 60 juta rupiah per bulan yang akan hancur bila aku mengecewakan. Beban mental itu begitu berat hingga tubuhku lemas tak berdaya. Pandangan mataku mulai kabur. Suara detak jantung semakin keras di telinga. Lalu gelap. Aku benar-benar pingsan sebelum malam itu dimulai. Ketika kesadaranku kembali, aku mendapati diriku sudah berbaring di ranjang. Selimut menutupi tubuhku rapat. Lampu kamar sudah diredupkan. Lilin yang tadi menyala kini tinggal setengah. Di sampingku duduk sosok besar Tuan John dengan wajah penuh perhatian. Aku langsung tersentak. Jantungku berdetak lebih cepat lagi. Akhirnya kamu sadar. Suaranya berat namun terdengar tenang. Ia tidak marah. Tidak pula menunjukkan rasa kecewa. Justru sorot matanya tampak khawatir. Kamu tadi tiba-tiba pingsan. Apa aku membuatmu takut? Aku terdiam. Lidahku keluh untuk menjawab. Jujur saja, memang takut yang membuatku kehilangan kesadaran. Takut gagal. Takut dianggap tidak sanggup memenuhi peran sebagai istri kontrak. Namun, bagaimana aku bisa mengatakannya? Aku hanya lelah, jawabku akhirnya. Mencari alasan,
agar tidak mempermalukan diri sendiri. Tuan John mengangguk pelan seakan memahami. Kamu tidak perlu memaksakan diri malam ini. Aku bukan orang yang akan memaksamu. Kontrak ini memang ada, tapi aku lebih menghargai kenyamananmu. Jika kamu tidak siap, kita bisa menunggu. Aku menatapnya kaget. Kata-katanya begitu berbeda dengan bayanganku. Sejak awal aku berpikir ia akan menuntut haknya sebagai suami tanpa peduli pada perasaanku. Tapi yang kudengar justru kelembutan, sesuatu yang sama sekali tak kuharapkan. Namun, meski hatiku sedikit lega, bayangan tentang kontrak itu masih menghantuiku. Aku tahu 60 juta rupiah per bulan bukan uang kecil. Perusahaan besar pasti terbiasa dengan ketegasan dan aturan yang ketat. Bagaimana jika di kemudian hari aku dianggap lalai? Bagaimana jika ia berubah pikiran lalu menuduhku melanggar kesepakatan? Pikiran-pikiran itu berputar terus di kepalaku. Tuan John lalu berdiri mengambil segelas air dari meja kecil dan menyerahkannya padaku. Minumlah, kamu butuh tenang. Tangannya yang besar memegang gelas dengan hati-hati seakan takut menyakitiku. Aku meraih gelas itu dengan tangan bergetar. Terima kasih Tuan, ucapku pelan. Panggil saja aku John, katanya sambil tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi entah mengapa membuatku merasa sedikit aman. Malam itu tak ada hal lain yang terjadi. Ia membiarkanku beristirahat, sementara dirinya duduk di sofa dekat ranjang, membaca sesuatu dengan tenang. Aku memandanginya dalam diam, masih dipenuhi rasa cemas. Bagian dari diriku merasa bersalah karena telah mengecewakan di malam pertama. Tapi sisi lain lega karena ia tidak memaksa. Aku menutup mata mencoba tidur, namun dada ini tetap sesak. Aku tahu pingsanku tadi bukan karena lelah, melainkan karena beban mental yang terlalu berat. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa menghadapi malam-malam berikutnya dengan tenang. Keesokan paginya, sinar matahari menyusup lewat tirai kamar yang tebal. Aku terbangun dengan kepala masih berat, memandangi langit-langit yang asing. Seketika aku teringat, aku sudah resmi menjadi istri kontrak seorang bos besar, Tuan John. Malam pertama yang seharusnya penuh cerita justru berakhir dengan aku pingsan. Aku menghela napas panjang, rasa malu dan bersalah menyeruak. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang baru saja mendapat bayaran begitu besar justru tidak mampu memberikan apa yang diminta? Perasaan itu terus menghantui, membuat dadaku sesak. Aku beranjak dari ranjang lalu melihat meja kecil di sisi tempat tidur. Di sana sudah tersedia sarapan lengkap, roti, buah, dan segelas susu hangat. Ada secarik kertas kecil bertuliskan rapi, "Sarapanlah dulu, aku ada urusan pekerjaan. Jangan khawatir soal semalam, John." Aku memegang kertas itu lama. Mataku terasa panas. Tak kusangka pria sebesar dan seberpengaruh dirinya bisa menuliskan kalimat sederhana yang terasa begitu menenangkan. Namun, bukannya lega sepenuhnya, aku justru makin bingung mengapa ia begitu sabar. Bukankah kontrak ini jelas menuliskan kewajiban yang harus kupenuhi? Hari-hari pertama setelah itu berjalan dengan aneh. John sering pulang larut malam karena urusan bisnis. Ia memang tidak banyak bicara, tapi sikapnya selalu penuh perhatian. Kadang ia membawakan oleh-oleh kecil untukku, kadang hanya sekadar bertanya, apakah aku sudah makan atau butuh sesuatu? Semua sikap itu membuatku bertanya-tanya, apakah ia benar-benar hanya melihatku sebagai istri kontrak? Namun, setiap kali malam tiba, rasa takut itu kembali. Aku tak pernah bisa tidur nyenyak. Bayangan tentang kontrak 60 juta rupiah per bulan menghantui.
Aku takut jika suatu saat ia menagih haknya dan aku tidak sanggup melayani, maka semua ini akan berakhir buruk. Pikiran itu bagaikan rantai yang mengekang, membuat tubuhku lemas setiap kali John mulai mendekat. Aku ingat satu malam ia pulang lebih awal. Tubuhku langsung tegang. Keringat dingin muncul di telapak tangan. Ia duduk di sampingku, menatap dengan mata hangat. "Lilis, kenapa kamu selalu terlihat ketakutan setiap kali aku dekat?" Tanyanya pelan. Aku tercekat. Ingin rasanya menjawab jujur, tapi lidahku tak mampu. Aku hanya menunduk, memainkan ujung selimut. "Kalau kamu belum siap, aku bisa menunggu," lanjutnya lagi. "Aku tidak membeli tubuhmu, Lilis. Aku hanya ingin ada yang menemaniku. Uang 60 juta itu bukan untuk membeli cintamu, melainkan untuk memastikan kamu dan keluargamu terjamin." Kata-kata itu menamparku keras. Hatiku bergetar. Aku benar-benar tidak mengerti pria ini. Bukankah biasanya orang dengan kekuasaan dan uang sebesar dirinya akan bersikap sewenang-wenang? Tapi ia justru menampilkan wajah yang berbeda. Namun, meski sedikit lega, rasa takutku belum hilang. Bagian terdalam diriku masih dihantui oleh perasaan tidak mampu. Aku takut kalau suatu saat ia kehilangan kesabaran dan saat itulah segalanya akan runtuh. Hari-hari berlalu, tapi rasa was-was itu masih melekat kuat dalam diriku. Setiap kali matahari terbenam, dadaku langsung berdegup kencang. Malam seakan menjadi momok menakutkan. Aku takut ketika John pulang dan tiba-tiba menuntut apa yang menjadi haknya. Namun, yang membuatku bingung, John justru jarang sekali menyentuhku. Ia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi ketika berada di rumah, ia lebih banyak duduk tenang sambil membaca atau sekadar menonton televisi. Kadang ia mengajakku makan malam bersama dan percakapan kami sederhana tentang makanan, tentang cuaca, bahkan tentang keluargaku di Indonesia. Setiap kali ia bertanya tentang ibuku atau adik-adikku, hatiku terasa hangat. Seakan ia benar-benar peduli. Bukan hanya sekadar formalitas. Namun, justru itulah yang membuatku makin bingung. Bagaimana mungkin seorang pria yang membayar begitu mahal untuk menikahiku tidak menuntut apa-apa dariku? Sampai suatu malam saat aku memberanikan diri membuka suara. "John," panggilku pelan ketika ia sedang duduk di sofa. Ia menoleh, wajahnya tetap tenang. Aku menelan ludah, suaraku hampir tak terdengar. "Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah marah?" "Maksudku, aku tahu aku belum bisa memenuhi kewajibanku. Bukankah aku seharusnya melakukannya?" Ia meletakkan bukunya, lalu menatapku dalam-dalam. "Lilis, kamu tidak perlu menekan dirimu sendiri. Aku memang menandatangani kontrak denganmu, tapi bukan berarti aku ingin melihatmu tersiksa. Aku tahu kamu takut. Aku bisa melihatnya dari matamu." Aku terdiam. Kata-katanya seakan membuka semua yang berusaha kusembunyikan. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku takut gak mampu, takut mengecewakanmu, takut semua ini berakhir buruk. Aku tidak ingin melanggar kontrak. John bangkit dari tempat duduknya lalu berjalan mendekat. Aku spontan mundur, tapi ia berhenti sebelum terlalu dekat. "Lilis, dengar aku. Aku tidak akan menghukummu hanya karena kamu belum siap. Uang 60 juta rupiah per bulan itu sudah menjadi hakmu. Anggap saja itu sebagai balasan karena kamu mau menemaniku. Itu saja." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada ketulusan dalam ucapannya yang membuat dadaku sesak. Namun rasa takut itu tetap bercokol. Aku memang lega karena ia tidak akan memaksakan.
Tapi bayangan tentang suatu hari nanti ketika ia tak lagi sabar masih menghantuiku. Malam itu aku berbaring di ranjang dengan perasaan campur aduk. Aku mulai menyadari satu hal. Masalah sebenarnya bukan John, tapi diriku sendiri. Beban mental karena kontrak dan rasa takut mengecewakan membuat tubuhku lemah. Aku bahkan tak bisa membayangkan bagaimana caranya menghapus ketakutan itu. Hari demi hari, perlahan aku mulai mengenal sisi lain dari John. Di balik tubuhnya yang besar dan penampilan yang terkesan dingin, ternyata ia memiliki hati yang lembut. Ia selalu memastikan aku merasa aman. Kadang ia bahkan memasak sarapan sendiri dan mengajakku duduk bersama di meja makan. Namun, meski perhatian itu membuatku sedikit tenang, bayangan kontrak 60 juta rupiah tetap menghantuiku. Aku selalu berpikir, semua kebaikan ini hanyalah bagian dari kesepakatan. Bagaimanapun, hitam di atas putih jelas menuliskan bahwa aku harus memenuhi kebutuhan lahir batin. Ketakutan itu menempel erat di kepalaku, membuatku sulit benar-benar menikmati kebersamaan dengannya. Suatu sore, kami duduk di taman belakang rumah. Angin berhembus lembut dan John sedang menyeruput teh hangat. Ia menatapku dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. "Lilis, apa kamu bahagia di sini?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, aku memang tidak kekurangan apapun. Semua fasilitas tersedia. Bahkan, aku bisa mengirim uang untuk ibuku dengan tenang. Namun, di sisi lain, batinku masih penuh kegelisahan. Aku masih berusaha menyesuaikan diri. Jawabku jujur. John mengangguk pelan. "Itu wajar. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Aku tahu kamu menerima ini demi keluargamu. Tapi aku ingin kamu juga bisa menemukan ketenangan untuk dirimu sendiri." Ucapan itu menusuk hatiku. Bagaimana mungkin seseorang yang kukira hanya membeli kebersamaan bisa berbicara dengan penuh empati? Malamnya, aku termenung lama di kamar. Aku sadar, bukan John yang salah, melainkan ketakutan dalam diriku yang terus membesar. Aku takut gagal, takut mengecewakan, takut dianggap tidak mampu. Ketakutan itu membuat tubuhku lemah, bahkan hingga pingsan di malam pertama. Aku berusaha menguatkan hati. Mungkin aku harus mencoba menghadapi rasa takut ini, pikirku. Jika tidak, aku akan terus hidup dalam bayang-bayang cemas. Beberapa hari kemudian, saat John pulang lebih awal, aku memberanikan diri untuk berbicara. "John, bolehkah aku jujur?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku dengan sabar. "Tentu, Lilis. Katakan saja." Aku menarik napas panjang lalu berkata, Aku takut tidak bisa memenuhi harapanmu sebagai istri. Aku takut kalau suatu saat kamu kecewa dan menganggapku melanggar kontrak." John tersenyum tipis lalu berkata pelan, "Lilis, aku tidak butuh kamu menjadi sempurna. Aku hanya ingin kamu apa adanya. Kalau kamu belum siap, aku akan menunggu. Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena itu." Hatiku bergetar mendengarnya. Air mataku kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kontrak ini dimulai, aku merasakan sedikit kehangatan di balik semua ketakutan. Hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda. Aku memang masih sering merasa cemas, tapi sedikit demi sedikit aku mulai belajar untuk mempercayai John. Ia membuktikan lewat sikapnya bahwa kontrak ini tidak semata-mata tentang tuntutan fisik, melainkan tentang kebersamaan. Sore itu, John mengajakku berjalan-jalan di taman kota. Ia mengenakan kemeja sederhana, sementara aku memakai gaun santai.
Dari luar mungkin orang melihat kami sebagai pasangan suami istri biasa tanpa tahu bahwa semua ini berawal dari perjanjian tertulis. Tapi di balik itu, aku mulai merasakan sesuatu yang tulus. "Lilis," ucap John sambil menatap langit jingga. "Aku tahu kamu menikahiku karena kebutuhan, tapi aku ingin kamu tahu, bagiku kehadiranmu lebih berharga daripada uang yang kuberikan." Aku tercekat mendengarnya. Kata-kata itu sederhana tapi membuat dadaku terasa hangat. Selama ini aku selalu menilai diriku sebagai pihak yang hanya dibeli, tanpa menyadari bahwa kehadiranku mungkin benar-benar berarti untuknya. Malamnya ketika kami kembali ke rumah, aku duduk termenung di kamar. Ingatan tentang malam pertama kembali muncul. Bagaimana aku pingsan karena ketakutan. Bagaimana tubuhku tak mampu menanggung beban mental dari kontrak itu. Kini aku bisa melihat semuanya lebih jelas. Masalahnya bukan John, melainkan rasa takutku sendiri yang terlalu besar. Aku menoleh ke arah John yang sedang membereskan dokumen di meja. Dalam hati aku berkata pada diriku sendiri, aku harus mencoba. Aku tidak bisa selamanya hidup dalam ketakutan. Aku mendekatinya perlahan. Ia menoleh, tampak terkejut melihatku. "Ada apa, Lilis?" tanyanya lembut. Aku menelan ludah lalu berkata, "Aku ingin belajar untuk tidak takut lagi. Aku ingin mencoba mempercayaimu." Senyum hangat muncul di wajahnya. Ia tidak langsung mendekapku, tidak memaksa, hanya berkata, "Itu sudah cukup untukku. Aku akan menemanimu melewati semua ini. Kita lakukan perlahan sesuai dengan langkahmu." Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur. Aku sadar 60 juta rupiah per bulan memang alasan awal aku menerima pernikahan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Pengertian, kesabaran, dan mungkin cinta yang perlahan tumbuh. Malam itu aku tidak lagi merasa tercekik oleh kontrak. Untuk pertama kalinya, aku tidur di sisi John dengan hati yang lebih tenang. Dan aku tahu, meski pernikahan ini dimulai karena uang, tapi perjalanan ke depan bisa saja membawa kami menuju sesuatu yang lebih tulus.